Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miaristiani. Saya dari kelas TIP RM19B. Di sini saya akan menjelaskan bisnis yang saya kembangkan. Langsung saya mulai aja. Saya punya bisnis yang saya mulai dari tahun 2019. Nama bisnisnya Mimo Production. Bisnis ini berjalan di bidang pembuatan produk custom. Jadi kita tuh bikin produk custom, ada mug kayak buat souvenir gitu, pokoknya buat souvenir, merchandise, tanda terima kasih gitu, bahkan bisa juga buat pemakaian pribadi gitu dan custom. Tapi kita bukan percetakan, kita tuh bisnis kecil yang saya buat juga bukan sendiri, ada beberapa rekan saya, dan saya juga ngejalanin bisnis ini sambil bekerja. Jadi bisnisnya berjalan, tapi kita juga masing-masing pada kerja gitu. Kalau misalkan ada bisnis masuk, siapa nih yang handle gitu. Ya gitu. Nah, bisnisnya itu, jadi kita ngebikin custom kayak contohnya, ada tumbler, ada bantal, payung, kita juga bisa bikin kalender, mug, dan ada lain-lainnya juga. Ada printing tekstil sama bikin banner juga bisa, dan web design. Jadi kita juga bekerja sama beberapa perusahaan yang cukup besar. Jadi mereka juga suka bikin rutin souvenir gitu, kayak contohnya bank. Kita kerja sama bank, dan mereka itu suka rutin hampir 1 tahun itu bikin 2 kali, dan jumlahnya cukup banyak. Mereka suka bikin kayak payung, terus mug, sama printing kalender. Dan kadang-kadang mereka juga suka sama shopping bag gitu. Mereka pesennya sama kita dan itu cukup rutin pesan ke kitanya. Dan juga ada beberapa pribadi individual, jadi mereka itu pesan buat pemakaian pribadi kayak custom tumbler gitu. Kan sekarang lagi marak Korea tuh. Mereka kadang-kadang suka ngeprint tumblernya itu pakai bias-biasnya mereka gitu, kayak yang Korea-Korea gitu. Paling sekilas untuk model bisnisnya seperti itu. Jadi kita membuat produk custom gitu buat aksesoris dan souvenir dan merchandise atau tanda-tanda terima kasih lainnya. Langsung aja. Di sini mengapa menggunakan merchandise promosi? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh British Promotional Merchandise menunjukkan kalau 92% responden percaya bahwa barang promosi dapat meningkatkan brand awareness perusahaan mereka. Apalagi kan sekarang itu lagi COVID ya. Nah, kalau lagi COVID ini kan kebanyakan diliburin atau work from home. Nah, kalau misalkan sekarang itu kan lagi maraknya digital marketing. Kadang-kadang juga mereka media promosinya tuh lewat jejaring sosial gitu. Jadi kita juga di sini buka jasa kayak bikin promosi yang yang lewat web gitu. Kita juga bisa menerima jasa kayak gitu. Dan memang ada beberapa yang bikin katalog foto katalog produk gitu. Nah, itu diposting di Instagram. Jadi buat feeds Instagramnya semenarik mungkin, kita juga nerima foto produk dan nanti kita desain lebih unik lagi. Pokoknya mereka terima selesai untuk pemasaran digitalnya itu jadi udah terima selesai pemasaran digitalnya itu udah bagus aja kayak gitu. Apalagi kan sekarang lagi COVID ini semuanya hampir 90% ya memasarkan produknya tuh lewat jaring sosial dan bahkan iklan-iklan di web gitu juga. Nah, jadi untuk model bisnisnya seperti itu. Nah, untuk produk-produknya ada digital printing, tekstil custom, merchandise, cetak banner, dan web design yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Di sini, kelebihan dari memakai digital printing, semua teknologi tentu saja diciptakan dan dikembangkan untuk menjadikan pekerjaan manusia agar lebih mudah dan cepat.
sehingga kita semua bisa menyebutkan bahwa barang modern tersebut memberikan manfaat serta kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Sama halnya dengan perangkat canggih, digital printing terdekat yang kita gunakan pastinya memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan menarik. Dan untuk tekstil custom, ini tuh kita tuh kayak printing kain aja. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kalau partai gitu suka printing kaos, nah itu kita menerima printing kaos. Di sini untuk analisisnya, ini saya sudah menganalisis untuk model bisnis saya. Analisis SWOT-nya, untuk strength-nya. Strength dari bisnis ini, jadi yang saya rasa dari kekuatan yang saya punya dari bisnis yang saya jalankan ini, bisnis kita itu kan adalah produk yang ditawarkan berupa barang dengan custom sesuai selera. Barang-barang yang kita custom dapat dijadikan kebutuhan souvenir, spanduk untuk pemasaran, ataupun kebutuhan pribadi. Nah, apalagi dengan adanya wabah COVID ini, hampir seperti yang tadi saya sudah jelaskan, hampir 80% perusahaan itu promosinya lewat jejaring sosial. Nah, kita itu bisa ngebantu media pemasaran lewat jejaring sosial karena kita juga bisa menerima pembuatan web design gitu. Jadi selain offline, kita juga menerima pembuatan media pemasaran lewat online gitu. Dan yang saya rasa menjadi kekuatan saya itu karena saya kan untuk offline-nya ya, saya kan punya mesin sendiri. Jadi kita itu dari tangan pertama. Kalau misalkan beberapa bisnis yang sama-sama kayak kita startup gini, mereka kan kadang nerima pembuatan custom gitu, tapi mereka lempar lagi ke pabrik, tapi harus banyak kalau pengen murah. Nah, kita nerima pesanan banyak, tentu saja, tapi kita juga nerima pemesanan secara pribadi. Jadi meskipun pemesanan secara pribadi, kita dari tangan pertama, jadi kita juga ngebuka harga semurah mungkin gitu. Itu yang menjadi kekuatan saya. Jadi kita nerima pemesanan pribadi dan pemesanan partai tentu, tapi harganya juga nggak jauh beda. Tapi tentu saja kalau untuk pemesanan partai, kita pasti bakalan kasih special price buat pemesanan partai. Nah, untuk weakness-nya, kelemahannya tentu aja ada. Apalagi kan sekarang lagi marak marketing digital nih, karena lagi ada wabah. Nah, kita tuh jadi banyak pesaing yang sama-sama bergerak di bidang marketing digital. Pesaingnya itu justru bukan sesama pebisnis, tapi mereka itu individual. Jadi kan hampir semua perusahaan itu ngebuka lowongan buat individual yang mahir di bidang desain. Jadi banyak banget yang tentunya melek teknologi itu pasti bakalan dibutuhkan untuk saat ini. Nah, jadi pesaing kita itu selain sama-sama pebisnis percetakan yang lebih besar tentunya, kita juga sekarang jadi makin banyak pesaing individual gitu. Jadi perusahaan-perusahaan juga pasti bakalan milih ngerekrut individual karena costingnya akan sangat lebih murah. Karena kan kalau individual itu nggak punya costing perusahaan, jadi costingnya untuk dirinya sendiri aja. Nah, kalau kita pasti harganya akan lebih tinggi karena kita bekerjanya nggak sendiri, karena kita punya tim dan punya costing listrik tentunya gitu. Kalau misalkan individual pasti akan lebih kecil, makanya kalau untuk bekerja sama-sama perusahaan pasti bakalan ngelirik yang costingnya lebih kecil karena kemungkinan pengeluarannya juga akan lebih sedikit gitu. Untuk opportunity-nya, saat ini tren pemasaran digital kan lagi marak. Jadi peluang yang saya anggap untuk bisnis saya itu, karena kita kan punya web design nih dan marketing digital yang foto produk tadi, kita juga memiliki mesin sendiri. Jadi kita tangan pertama produksi, maka kami memberikan harga termurah kepada konsumen. Jadi kami bekerja sama juga sama beberapa brand besar yang tetap rutin. Jadi meskipun kita perusahaan yang startup, tapi alhamdulillah kita udah kerja sama beberapa brand besar yang rutin. Jadi kayak bank gitu, mereka cukup
rutin untuk tahunannya tuh pasti bakalan order sama kita, dan itu menjadi, menurut saya, jadi peluang bisnis saya ke depannya. Kalau saya itu akan, insya Allah dan pasti harus tetap berjalan gitu. Itu yang menjadi peluangnya, karena memang kita juga punya harga yang cukup murah untuk pemesanan pribadi. Kita cukup murah, apalagi untuk lusinan kita juga cukup murah, dan untuk web design dan marketing yang lagi marak di saat ini, lagi di wabah ini, kita masih berjalan. Jadi kita masih nganggap kalau peluangnya itu ya karena kita punya web design dan kita juga punya marketing digital lainnya. Kita juga dari tangan pertama pembuatan jasa, jadi kita punya harga yang paling murah gitu. Dan tempatnya juga, kita tuh punya lokasinya cukup strategis, ada di Jalan Kopo gitu, jadi gampang dicari juga, ada di Maps, jadi nggak terlalu jauh gitu untuk dijangkaunya gitu. Untuk traitsnya sendiri, itu juga pasti punya kelemahan, ancaman, maksud saya, maaf. Kita juga punya ancaman, dan ancamannya itu yang seperti tadi saya bilang di weakness, ancamannya itu dari individualis yang mahir di bidang teknologi. Jadi mereka yang melek teknologi itu adalah ancaman kita. Semakin banyaknya orang yang melek teknologi untuk di bidang desain dan teknologi maju saat ini, yang sangat dibutuhkan saat ini, itu adalah ancaman kita gitu. Jadi meskipun kita punya mesin sendiri dan dari tangan pertama murah, tapi kalau misalkan semakin banyak orang yang mahir, itu pasti mereka juga memikirkan menjalankan bisnis seperti kita ini. Jadi itu yang menurut saya sebagai ancaman saya gitu. Jadi kompetitor kita itu individualis gitu. Nah, itu untuk analisis dari bisnis saya. Untuk pengembangan bisnisnya sendiri, di sini saya ngejalanin bisnisnya itu ada di Instagram juga. Kita punya Instagram, followersnya memang kita masih 5.700. Itu untuk 2 tahun pertama. Target kita itu bisa sampai lebih dari 1.000 ya, tapi kita nggak pakai aplikasi ini, real followers kita. Jadi bisa dilihat produk-produknya untuk custom glass kayak gini. Nah, custom anime gitu, tumbler. Untuk harganya kita ada ini, saya punya catatan stoknya. Nah, untuk produknya, contoh untuk tumbler Doraemon, ini ada harga jualnya. Ini harga jual yang kita masukin ke toko-toko. Jadi kita juga nggak custom aja. Kita juga nggak custom aja. Jadi nggak semua barang yang kita jual itu custom. Jadi kita juga ada yang kita bikin secara rutin banyak dan kita masukin ke toko-toko. Jadi kita ngejual secara bebas, lepas. Kita jual, dan itu buat income kita yang rutinnya per bulan. Jadi kita income-nya dari situ. Kita jual tumbler sama bantal ucapan. Nah, itu yang kita jual rutin ke toko-toko, kita masukin ke toko-toko souvenir gitu. Nah, biasanya banyak yang dicari untuk yang menjelang pernikahan gitu. Untuk harganya sendiri ini, jadi ini aplikasi yang saya buat untuk bisnis saya. Nah, paling cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk bayangan model bisnis saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga presentasi yang saya sampaikan cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.